Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara membagikannya, meng-share ya, kepada teman-teman semuanya ya, biar penontonnya banyak. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin juzuk pertama. Sudah sampai di halaman 44. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini masih tentang kitab ilmu, berkaitan dengan ilmu. Ini kelebihan mengajar berdasarkan asar. Wa ammal asaru faqad qala Umaru radhiyallahu an. Adapun bermula asar, maka sungguh berkatalah oleh Umar radhiyallahu an. Jadi asar ini ucapan para sahabat yang enggak dirafa'kan kepada Nabi kan, para tabi'in. Jadi di sini Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan ucapan sebagian sahabat, tabi'in, nanti ada tabi'in juga. Yang pertama, faqad qala, berkata oleh Umar radhiyallahu an, man haddasa bihadisin. Man haddasa, barang siapa yang menceritakan ia dengan satu hadis. Nah, dia menceritakan satu hadis yang dalam hadis itu tentunya ada ilmu atau mengandung hukum-hukum syariat. Fa'umila bihi, maka diamalkan dengannya hadis, maka diamalkan orang dengannya hadis. Dia menceritakan satu hadis yang berisi ilmu hukum Allah kepada orang lain mengamalkannya. Ini tanpa membahas apakah dia mengamalkan atau tidak. Yang penting dia menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain dapat manfaat, orang lain mengamalkannya. Falahu mislu ajri man amila dzalikal amal. Falahu, maka bagi nyaman man muhaddis pertama, maka bagi nyaman itu mislu ajrin, seperti pahala orang yang beramal ya akan demikian amal. Ketika kita menyampaikan satu ilmu kepada orang lain mengamalkannya, kita dapat pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Dia beramal dapat pahala, kita juga dapat. Karena tadi ad-dallu ala khair kafa'ilih, kan di atas. Orang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan itu seperti pelaku kebaikan. Bahkan menunjukkan itu sendiri adalah kebaikan. Nah, itu. Ini ucapan Khalifah Umar. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah oleh Ibnu Abbas, semoga meridhai oleh Allah, anhuma, untuk keduanya Ibnu Abbas dan Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Muallimun nasil khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hautu fil bahri. Bermula orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan, itu yastaghfiru, minta ampun lahu baginya, oleh kullu syai'in, oleh segala sesuatu. Hatta di sini huruf ataf, al-hutu ataf kepada kullu syai'. Bermula orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan itu yastaghfiru, mohon ampun untuknya, kullu syai'in, oleh segala sesuatu, umum banget, segala sesuatu. Hatta al-hutu, hingga ikan fil bahri, dalam lautan. Mohon ampun untuk para guru. Nah, tentunya ada syaratnya kan. Guru-guru yang mengajarkan dengan keikhlasan. Ini udah banyak hadis di atas tadi yang berkaitan dengan hal yang sama. Di atas malah penduduk langit, penduduk bumi kan, semuanya mohon ampun. Waqala ba'dul ulama, berkata oleh sebahagian para ulama, al-alimu yadkhulu fima bainallahi wa baina khalqih. Bermula orang alim itu masuk ia pada ma yang ada di antara Allah dan antara makhluknya. Jadi maksud seorang alim masuk ia antara Allah dan antara makhluknya. Orang alim itu semacam wasitah, semacam perantara untuk sampainya untuk terhubungnya hamba Allah dengan Allah. Maknanya orang alim ini kan mengajarkan hamba Allah agar dia mengenal Allah, agar dia tahu hukum-hukum Allah. Ini makna masuk ia pada antara Allah antara makhluknya.
Seorang alim seolah penengah, ya, perantara untuk menghubungkan hamba Allah dengan Allah. Falyandur kaifa yadkhulu. Maka hendak melihat ianya orang alim dalam keadaan bagaimana masuk ia. Karena dia sebagai wasitah perantara tadi, dia harus melihat bagaimana cara dia menghubungkan antara hamba Allah dengan Allah. Maknanya tentunya dia harus melakukan dengan niat yang ikhlas, ya kan? Kemudian yang diajarkan yang benar-benar ilmu, nggak boleh dongeng. Itu maknanya. Waruya anna Sufyan ats-Tsauriyya, dan diriwayatkan bahwa sungguh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah, itu qadima Asqalana, itu datang ianya beliau ke Asqalan, ini ke kampungnya Ibnu Hajar. Jadi Sufyan Tsauri ini datang ke Asqalan. Famakasa, maka menetap ianya beliau tinggal di Asqalan. Asqalan ini kalau dulu masuk wilayah Palestina. Famakasa, maka tinggal ianya beliau. Ya, tinggal beliau di Asqalan ini selama 3 hari. Wala yas'aluhu insanon, dan tidak bertanya akannya Sufyan oleh seorang pun manusia. Nggak ada yang bertanya. Masya Allah, nggak ada yang bertanya. Faqala, maka beliau berkata, iktaru li akhruja min hadzal balad. Iktaru, sewa olehmu untukku. Iktaru, iktiraan. Iktaru li, sewa olehmu untukku. Cari 1 ekor hewan, kuda atau keledai untukku. Li akhruja min hadzal balad, agar aku keluar dari ini negeri, agar aku pergi dari ini negeri. Hadza baladun yamutu fihi ilmu. Ini adalah negeri yang mati dalamnya negeri oleh ilmu. Ini negeri ini nggak bakal hidup ilmunya, karena nggak ada yang bertanya. Ya. Artinya begini, untuk kan sering kita dengar ya, as-su'alu nisful ilmi, kan bertanya itu separuh ilmu, separuh lagi dari jawaban. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu, kata para ulama, antara lain ya harus ada yang bertanya, sesudah bertanya mendengarkan dengan baik, mendengarkan jawabannya. Nah itu. Kemudian berusaha memahami dari jawaban yang dijelaskan, kemudian menghafalkannya, nah, kemudian mengamalkannya, kan gitu, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Nah itu antara lain untuk proses mendapatkan ilmu. Ini nggak ada yang bertanya di situ, otomatis beliau mau menceritakan ilmu kepada siapa. Nah ini maksudnya bukan beliau pengen terkenal, bukan. Ini Imam Ghazali menjelaskan, wa inna ma qala zalika hirsan ala fadilati ta'lim. Hanya saja berkata ianya Sufyan Tsauri akan demikian hirsan, karena sangat kepengen ala fadilati ta'lim, kepada mendapatkan kelebihan mengajar. Bukan karena pengen dianggap sebagai tokoh, bukan. Ya, kalau kita pengen dapat fadilah mengajar ya harus ada yang belajar nih, harus ada santri kan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa lah kita baca ngupload di YouTube, zaman dulu nggak ada YouTube. Ya. Wastibqa'il ilmi bihi, dan karena kepengen istibqa'il ilmi, kepengen menetapkan ilmu dengannya ada yang bertanya. Ya. Karena ilmu itu kekal kalau ada yang mengkajinya, membahasnya. Kalau nggak ada yang membahas, terbenam dalam perut-perut kitab. Nah itu. Qala Ata'un radhiyallahu an, berkatalah oleh Ata radhiyallahu an. Ata ibnu Abi Rabah. Berkatalah oleh Ata radhiyallahu an, dakhaltu ala Sa'id bin al-Musayyab. Aku masuk kepada Sa'id bin Musayyab. Tabi'in kan, Sa'id bin Musayyab tabi'in. Berarti Ata ini juga tabi'in. Ya. Dakhaltu, aku masuk kepada Sa'id bin Musayyab. Wahwa yabki, padahal dianya Sa'id itu sedang menangis ya. Ini Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah. Beliau sedang menangis.
Fakultu, maka aku berkata, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis, wahai wahai Ibnul Musayyab. Ya, tapi panggilannya tentu beliau memanggil kunyahnya, ya kan. Jadi Sa'id bin Musayyab, kunyah beliau Abi Muhammad. Dakhaltu ala Sa'id bin Musayyab. Aku masuk kepada Sa'id bin Musayyab, bahwa padahal dianya itu yang sedang menangis. Fakultu, maka aku berkata, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad? Ya, faqala, maka menjawab ianya Sa'id bin Musayyab, laisa ahadun yas'aluni an syai'. Tidak ada seorang pun itu bertanya ya kepadaku tentang sesuatu. Nggak ada orang yang bertanya. Nggak ada orang yang bertanya tentang ilmu. Kalau nggak ada yang bertanya, seperti cerita tadi, tanda-tanda ilmu bakal hilang. Nah, itu. Ini yang kelima ini, rawahu Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, ya, dari Atha, dari Sa'id bin Jabir. Kemudian waqala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, al-ulama'u surujul azminah. Bermula ulama itu suruj, lampu-lampu zaman. Suruj jamak dari siraj. Sirajam munira, siraj suruj. Ulama itu surujul azminah, lampu-lampu di setiap zaman. Azminah jamak juga. Kullu wahidin misbahu zamanih. Setiap kullu wahidin bermula setiap satu orang itu misbahu zamannya, menjadi lampu zamannya. Artinya setiap ulama di zamannya dia akan menerangi zamannya. Yastadhi'u bihi ahlu asri. Yastadhi'u, yang dapat cahaya dengannya setiap yang satu, dengannya setiap yang alim, ahlu asri, oleh penduduk masanya. Insyaallah. Jadi ulama itu merupakan lampu penerang untuk setiap zaman. Iya. Di mana penduduk satu daerah itu akan dapat cahaya, dapat penerang, dapat bimbingan dari ulama di masanya. Ini kata para ulama ini dalam ungkapan ini, ulama itu lampu. Lampu, siraj itu lampu, kalau bahasa kita lampu zaman dulu, kayak lampu tempel gitu ya. Jadi dia kan mudah juga ditiup angin. Kalau ditiup angin itu padam. Lampu itu kalau berada dalam badai ya padam. Para ulama juga, lampu agar dia tetap bercahaya, dia perlu dijaga kan, perlu diperhatikan. Begitu juga para ulama. Para ulama ini kan lampu jadi umpamanya, maka perlu, khususnya beliau selalu berharap taufik hidayah, penjagaan dari Allah kan, agar terus bisa istiqomah untuk menerangi umat. Lampu juga perlu kepada minyak nih. Kalau nggak ada minyak, lampu padam. Nah, itu juga para ulama itu butuh kepada minyak. Cuma minyak para ulama mudah-mudahan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik. Ya. Satu dari mana? Rawahu Ibnu Battah dalam kitab Ibanah. Ya. Qala al-Hasanu rahimahullah. Berkata oleh Hasan Basri maksudnya rahimahullahu taala, apa kata beliau? Laulal ulama'u la saran nasu mislal bahaim. Laulal ulama, jikalau bukan karena ulama. Jikalau tidaklah bermula ulama itu yang mewujud. Ulama mubtada, khabarnya mahdzuf. Jikalau bukan karena ulama. Ulama di sini orang yang alim, yang paham, yang mengenal Allah, yang mengenal hukum-hukum Allah. Jikalau bukan karena ulama itu, sungguh jadilah manusia itu mislal bahaim, seperti hewan. Maknanya bodoh kan, gak ada yang mengajarkan. Hewan bodoh. Annahum bitta'limi yukhrijuna an-nasa min haddil bahimiyyati ila haddil insaniyah. Artinya bahwa sungguh mereka para ulama itu bitta'lim, dengan sebab mereka mengajar, yukhrijun, itu mereka mengeluarkan akan manusia dari batasan kehewanan kepada batasan kemanusiaan. Nah, jadi manusia disebut manusia kalau manusia itu berilmu. Kan salah satu kemarin di awal yang menyebabkan manusia itu istimewa, kenapa? Karena dia berpotensi untuk dapat pengetahuan, bisa diajarkan. Ya, bahkan di kajian sebelumnya Allah menyuruh malaikat
untuk menghormati Nabi Adam itu karena ilmunya kan. Sesudah Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai macam asma, kemudian Allah menyuruh malaikat menghormati. Artinya manusia itu terhormat, dia mulia karena punya potensi untuk menerima pengetahuan. Nah, salah satu yang membuat manusia itu berpengetahuan para ulama. Ulama lah yang mengajarkan manusia agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hukum-hukum Allah. Nah, andaikan bukan karena ulama, manusia itu tetap berada dalam keadaan bodoh. Kita juga dapat sedikit ilmu dari kerja keras para ulama, guru-guru kita. Wa qala Ikrimah, berkatalah oleh Ikrimah. Ikrimah ini Abu Abdillah, seorang mufassir ya. Seorang mufassir. Maula Ibnu Abbas. Apa kata Ikrimah? Inna lihadzal ilmi thamanan. Sesungguhnya bagi ini ilmu itu samanan, ada harga. Ada harga yang harus dibayar. Nah, sesungguhnya bagi ini ilmu itu samanan, ada harga, ada nilai. Qila, dikatakan, kemudian ada yang bertanya kepada Ikrimah, wa ma huwa, apa itu? Apa itu samannya? Harga yang harus dibayar. Qala, Ikrimah berkata, antadha'ahu fi man yuhsinu hamlahu wa la yudayyi'uh. Bahwa engkau menaruh, engkau meletakkan akannya ilmu pada orang yang baik ia akan membawanya. Wala yudayyi'uh, dan tidak menyia-nyiakan ia akannya ilmu. Ya, jadi harga berkaitan dengan ilmu, engkau harus memberikan ilmu ini, ajarkan ilmu kepada orang yang baik dalam membawanya. Dia tidak akan salah menggunakan ilmunya. Dia tidak akan menyia-nyiakan ilmu. Bukan ilmu yang dia pelajari untuk menipu umat, enggak. Tapi untuk berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi engkau ajarkan ilmu kepada orang-orang yang baik dalam membawanya. Maknanya dia tujuan belajar untuk mengamalkannya, tidak akan menyia-nyiakan. Nah, itu harga yang harus dibayar berkaitan dengan ilmu. Waqala Yahya bin Mu'adzin, berkatalah oleh Yahya bin Mu'adz, Yahya Ar-Razi, seorang tokoh sufi ya. Tokoh sufi terkenal. Apa kata beliau? Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin. Bermula para ulama itu lebih sayang terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam min abaihim, dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Para ulama lebih sayang kepada umat Nabi daripada seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Qila, dikatakan, wa kaifa dzalik, bagaimana bisa itu? Wa kaifa dzalik, bagaimana kok bisa seperti itu? Secara terlihat kan seorang ibu lebih mengurus anaknya, seorang ayah lebih mengurus, secara terlihat zahir. Qala, kemudian Yahya Ibnu Mu'an ini berkata, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bahwa sungguh bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka itu yahfadunahum, mereka menjaga mereka. Orang tua itu menjaga anaknya min narid dunya, dari api dunia. Wahum yahfadunahum min naril akhirah. Sementara para ulama wahum, dan bermula mereka para ulama itu yahfadunahum, menjaga oleh mereka akannya umat Nabi min naril akhirah, dari api akhirat. Nah itu. Waqila, dan dikatakan orang, ada yang mengatakan, siapa Qil di sini? Nah, Qil di sini kalau menurut Syekh Murtadho Az-Zabidi ini Sofyan. Ini riwayat tentang di depan ini dua-duanya pernah didengar dari Sofyan Tsauri. Sofyan Tsauri, dan dari apa, Sofyan satu lagi? Sofyan Ibnu Uyainah ya. Alim ilmaka may yajhal. Ajarkan olehmu akan ilmumu akan orang-orang yang jahil ya. Alim ini, kalau kamu punya ilmu, bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti, ajarkan mereka. Alim ilmaka may yajhal. Ajarkan olehmu akan ilmumu akan orang-orang yang jahiliyah. Wa ta'allam mimma ya'lam, dan pelajari olehmu dari orang-orang yang mengetahui ia. Bila kamu menemui orang yang berilmu, maka jangan segan-segan, belajarlah dari mereka. Cari faedah dari mereka. Ya. Fa innaka idza fa'alta dzalik, karena sesungguhnya kamu, bila kamu melakukan akan demikian, kamu mengajarkan orang yang tidak tahu, kamu belajar dari orang yang tahu,
Alimta ma jahilta, niscaya engkau telah mengetahui akan apa yang engkau jahilkan. Wa hafidta ma alimta, engkau telah menghafal, menjaga akan apa yang telah engkau tahu. Artinya dengan cara mengajarkan orang lain. Nah, ini kita telah menjaga ilmu. Nah, dengan kita belajar dari orang lain, kita jadi tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi ini duluan nih. Lafun nasyrun musyawwas ya. Alimta ma jahilta berkaitan dengan ta'allam mimma ya'lam. Ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak tahu. Wa ta'allam, belajar dah dari orang yang tahu. Kalau kamu melakukan seperti itu, alimta, kamu jadi tahu apa yang kamu tidak tahu. Maknanya, kalau kamu mau belajar, kamu jadi tahu. Kalau kamu mau mengajarkan, ilmu terjaga. Dengan mengajarkan orang lain, ilmu kita akan makin kuat, makin rasah. Nah, itu. Kemudian waqala Mu'adz bin Jabal, berkatalah oleh Mu'adz ibnu Jabal fit ta'limi wat ta'allumi, pada mengajar dan belajar. Ini Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi alaihissalam, sahabat Nabi. Beliau menyatakan berkenaan dengan mengajar dan belajar. Apa kata beliau? Wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ini qala Mu'adz bin Jabal, berkata oleh Mu'adz bin Jabal fit ta'lim wa ta'allum, berkaitan dengan mengajar dan belajar. Ini karena ucapan Mu'adz, beliau tidak menisbatkan kepada Nabi, berarti mauquf ini kan? Mauquf, hadis mauquf. Wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ini ucapan Imam Ghazali rahimahullah, wa ra'aitu, dan aku melihat akannya ucapan Mu'adz juga marfu'an, akan yang marfu' menurut Imam Ghazali. Ini hadis marfu' nih, tersambung kepada Nabi. Apa ucapan Mu'adz? Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Pelajari olehmu akan ilmu, karena bahwa sungguh mempelajarinya ilmu karena Allah itu khasyah. Ya. Nah, itu. Ta'allamu, pelajari olehmu akan ilmu, fa inna ta'allumahu, karena sungguh mencarinya ilmu karena Allah itu khasyah, takut. Jadi kata dalam syarahnya, di sebahagian kitab itu bukan khasyah di sini, hasanah. Hasanah. Nggak tahu kalau khasyah bagaimana cara memaknainya ya. Tapi kalau hasanah mudah. Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah, mempelajari ilmu itu satu hasanah, satu kebaikan. Kita mempelajari ilmu kan kebaikan, mempelajari ilmu. Nah, itu namanya makin banyak ilmu yang kita pelajari, makin banyak kebaikan yang kita kumpulkan. Tapi kalau maknanya seperti di sini, khasyah, pelajari olehmu akan ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah itu takut. Bisa juga maksudnya ya. Karena Allah memang menganjurkan kita untuk belajar. Seperti dalil-dalil di atas. Bentuk ketakutan kita kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah. Mungkin bisa seperti itu. Ya. Wa talabahu ibadatun. Dan bahwa sungguh mencarinya ilmu itu ibadah. Mencari ilmu nih. Mencari ilmu itu ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mudarasatahu tasbihun, dan sesungguhnya mudarasah. Mudarasah maknanya mudzakarah, mengkajinya ilmu itu tasbih. Ketika kita mengkaji ilmu atau ngobrolin tentang ilmu bersama teman-teman kita dengan tujuan agar kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat, itu berkedudukan seperti kita sedang bertasbih. Setiap kata-kata yang kita keluarkan dalam rangka membahas ilmu bersama saudara-saudara kita, tujuan untuk dapat manfaat bersama, itu kata-kata itu seperti tasbih, maknanya bernilai pahala. Kalau kita bertasbih kan dapat pahala, membahas ilmu pun seperti tasbih, itu yang bernilai pahala. Nah, mudah-mudahan seperti itu maknanya. Wa mudarasatahu tasbih. Ini masih kata Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu, bahwa sungguh mengkajinya ilmu itu tasbih. Kata-kata yang kita keluarkan dalam rangka membahas ilmu itu dapat pahala sebagaimana kita bertasbih. Wal bahsa anhu jihadun, bahwa sungguh membahas. Makna membahas ini mencari.
Kalau sungguh mencari anhu tentangnya ilmu itu jihad, seperti perjuangan. Artinya kita pergi di pagi hari, pergi berangkat ke pondok, pergi berangkat ke majelis, pergi pagi pulang petang, atau pergi sore, pergi malam pulang tengah malam kan, dalam rangka mencari ilmu, itu nilainya jihad, seperti berjuang di jalan Allah. Berjuang kan membutuhkan tenaga, kekuatan, biaya. Kita pergi belajar juga membutuhkan kekuatan badan, membutuhkan harta juga. Nah itu. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Ini ta'limah semua kita atah kepada fa'inna ta'alluma, isim inna. Bahwa sungguh mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu ia akannya ilmu itu sadaqatun, nilainya sedekah. Jadi kita yang punya ilmu, kita bagi ilmu kepada orang lain, itu maknanya membagi sebagaimana sedekah juga, sedekah ilmu kan. Kalau kita punya harta, kita membagikan harta, punya ilmu, kita bagikan ilmu. Bahkan sedekah di sini maknanya sedekah jariah. Kalau kita ikat dengan hadis di atas, ketika seorang meninggal tadi kan, semua putus kecuali ilmun yuntafa'u bih. Berarti maknanya di sini sedekah jariah. Ta'limahu, sungguhnya mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak tahu ia akannya ilmu, itu nilainya sedekah. Sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, dan bahwa sungguh memberikannya ilmu bagi ahlinya ilmu itu kurbah. Kita memberikan ilmu, memberikan maknanya mengajarkan juga. Mengajarkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang yang memang berhak mendapatkannya, itu nilainya kurbah. Apa makna kurbah? Kurbah itu menjadi sebab untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, itu makna kurbah. Kurbah bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahwal anisu fil wahdah, dianya ilmu itu anis, menjadi teman yang akan menghibur kita. Fil wahdati, dalam kesendirian. Wahdah, kesendirian ya. Jadi orang yang punya ilmu biasanya nggak akan pernah kesepian. Justru dia mencari tempat sepi untuk selalu belajar, membaca, berfikir. Nah ini, wahwal anisu, dianya ilmu itu menjadi anis, Masya Allah, teman yang akan menghibur, fil wahdah, dalam kesendirian. Wasahibu fil khulwah, sahib itu teman juga. Nah, cuma teman secara umum yang menyertai dalam kesunyian. Khulwah, kesunyian. Ketika kita berada dalam kesunyian tadi, ada temannya. Kalau orang yang berilmu ada temannya, ilmu yang menjadi temannya. Wad dalilu ala din, dan dianya ilmu itu ad-dalilu, yang akan menunjukkan kepada agama. Wal musabbiru ala sarra'i wad dharra. Musabbir, orang yang dianya ilmu itu musabbir, yang mendorong kita untuk tetap bisa bersabar, ala sarra'i, di atas hal-hal yang menyenangkan, wad dharra, dan hal-hal membahayakan. Dia seorang yang berilmu ketika dia dalam kemakmuran pun dia paham benar ya apa yang harus dia lakukan dengan ilmunya. Ketika dia berada dalam kondisi darurat, darra, menderita, ya, dia juga ada yang menganjurkan dia untuk bersabar, yaitu ilmunya. Wal waziru indal akhilla, dan menjadi wazir. Kalau wazir kita artikan semacam menteri lah ya. Menteri, apa namanya, teman juga. Cuma teman khusus, indal akhilla, di sisi para pencinta. Nah, nggak tahu cara memaknainya nih. Wal wazir, menjadi menterinya, menjadi pembantunya. Indal akhilla, di sisi teman-temannya. Wal qaribu indal ghuraba, menjadi karib kerabat. Indal ghuraba, di sisi orang-orang yang terasing. Ghuraba ini orang-orang yang gharib, berada di rantau. Ketika di perantauan, terasing dari saudara, kita punya ilmu bisa jadi kerabat, teman dekat kita. Wa manaru sabilil jannah, dan dianya ilmu itu menara, mercusuar bagi jalan sorga. Jadi menara itu ya semacam bangunan tinggi yang ada lampunya kan, bisa menerangi kita, menerangi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yarfa'ullahu bihi aqwaman, mengangkat oleh Allah dengan sebabnya ilmu akan beberapa kaum. Banyak orang menjadi mulia karena ilmunya. Fayaj'aluhum fil khair, maka menjadikan ianya Allah akan mereka dalam kebaikan. Qadatan sadatan hudatan yuktada bihim, akan sebagai qadah. Qadah itu pemimpin, qadah supir, qaid. Fayaj'aluhum, maka menjadikan Allah akan mereka orang yang berilmu, fil khair, dalam kebaikan, qadatan, hal kata mereka itu qadatan, atau maf'ul yaj'alu, akan sebagai qadah, pemimpin, sadah juga pemimpin, sebagai tuan, hudah, pembimbing, yuktada bihim, yang diikuti dengan mereka, menjadi teladan, adillatan fil khair, akan sebagai penunjuk, adillah jamak dalil, akan sebagai penunjuk, pembimbing dalam kebaikan. Tuhtasu asarahum, tuhtasu maknanya tutba'u, diikuti akan asar mereka, diikuti akan jejak-jejak mereka. Wa turmaku af'aluhum, turmak itu dilihat dengan ekor mata gitu ya. Turmaku, diperhatikan akan perbuatan mereka. Orang-orang yang berilmu itu segala tingkah lakunya akan dipandang orang, diperhatikan orang. Karena orang pengen meneladani, ada juga yang pengen mencari kesalahan kan. Targhabul malaikatu fi khullatihim, targhabu, suka oleh malaikat, fi khullatihim, dalam menemani mereka. Malaikat aja pengen berteman dengan ahlul ilmi. Targhabul malaikah, senang oleh malaikat, suka oleh malaikat, fi khullatihim, dalam berteman dengan mereka. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dan dengan sayap-sayapnya malaikat, tamsahu, menyapu ianya malaikat, hum, akan mereka ahlul ilmi. Jadi dengan sayap-sayapnya maknanya mereka menyapu, kata para ulama, untuk mengharapkan barokah. Malaikat juga dapat barokah dari orang alim, atau maknanya untuk menjaga, dengan sayap-sayap mereka menyapu menyentuh akan mereka ahlul ilmi. Apa artinya menyapu? Tamsahu, mengusap, dengan sayap-sayap malaikat mengusap akan mereka orang-orang yang berilmu. Bisa maknanya malaikat memayungi orang-orang yang berilmu untuk menjaganya. Wa kullu ratubin wa yabisin yastaghfiru lahum, dan bermula setiap yang kering, setiap yang basah dan yang kering itu yastaghfiru lahum, minta ampun untuk mereka orang-orang yang berilmu. Hatta hitanul bahri wa hawamuhu, hingga ikan laut, wa hawamuhu, hawam biasanya bukan di laut. Hawam kan binatang yang melata-lata di darat ya. Berarti di sini maknanya ada juga hawam laut berarti. Bermula setiap yang kering wa yabisin, bermula setiap yang basah dan yang kering itu yastaghfirullahu, minta ampun untuk mereka. Hatta hitanul bahri, hingga ikan laut, wa hawamu, dan hawamnya laut. Hawam itu binatang-binatang yang berbisa yang ada di laut, ikut mohon ampun terhadap orang yang berilmu. Wasiba'ul barri, dan hingga binatang-binatang buas di darat. Wa an'amuhu, an'am, dan binatang-binatang ternaknya yang ada di darat. Wasama'u wa nujumuha, dan hingga langit dan bintang-bintangnya langit. Semuanya minta ampun untuk orang yang berilmu. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qulubi minal ama, karena ilmu itu kehidupan hati. Ilmu itu menghidupkan hati dari kebutaan. Makanan hati itu ilmu. Kalau hati tanpa ilmu, hati itu buta atau mati. Wa nurul absari minad dulam, karena sesungguhnya ilmu itu menjadi cahaya mata dari kegelapan. Ilmu bisa menerangi jalan hidup. Wa quwwatul abdani minad dha'fi, karena ilmu itu kekuatan badan dari kelemahan. Yablughu bihil abdu manazilal abrari wad darajatil ula, sampai dengan sebab ilmu oleh seorang hamba akan kedudukan manazil, akan kedudukan abrar, orang-orang baik, wad darajatil ula, dan sampai dengannya ilmu oleh si hamba akan derajat yang tinggi. At-tafakkuru fi ya'dilu bisyam, bermula berpikir padanya ilmu itu ya'dilu,
sebanding ia dengan puasa. Memikirkan ilmu seperti berpuasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Bermula mengkajinya ilmu itu bil qiyam. Makna bil qiyam, ya'dilu bil qiyam, sebanding ia dengan bangun malam. Seperti salat sunnah. Bihi yuta'ullah, dengan sebab ilmu ditaati akan Allah Azza wa Jalla. Bihi yu'badu, dan dengan sebab ilmu yu'badu, disembah akan dianya Allah. Wa bihi yuwahhadu, dengan sebab ilmu Allah ditauhidkan. Wa bihi yumajjadu, dengan sebabnya ilmu Allah diagungkan. Wa bihi yutawarra'u, dengan sebab ilmu yutawarra'u, Allah diwarakan. Mana yutawarra'u? Mananya orang jadi wara, menjaga diri. Gimana cara memaknainya? Wa bihi yutawarra'u, dengan sebabnya ilmu yutawarra'u. Ini kembalikan kepada Allah semua kan, wabihi, dan dengan sebabnya ilmu yuwahadu, Allah diesakan. Wabihi yumajjadu, dengan sebabnya ilmu yumajjadu, Allah diagungkan. Wabihi yutawarra'u, dan dengan sebabnya ilmu yutawarra'u, diwarakan akan dianya Allah. Ini nggak paham nih gimana maksud diwarakan. Wabihi tusalul arham, dan dengan sebab ilmu disambung akan silaturahim. Wabihi yu'raful halalul haram, dan dengan sebab ilmu dikenal akan yang halal dan haram. Bahwa imamun, dianya ilmu itu imam. Wal amalu tabi'ah, bermula amal itu yang mengikutinya ilmu. Nah, artinya ilmu dulu kemudian amal mengikuti ilmu. Yulhamuhus su'ada, yulham, diberikan akannya ilmu kepada orang-orang yang berbahagia. Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia. Tanda-tanda orang yang akan bahagia insya-Allah dapat ilmu. Yuhramuhul ashqiya, diharamkan akannya ilmu akan orang-orang yang celaka. Nas'alullah ta'ala husnat taufik, kita mohon kepada Allah Ta'ala akan bagusnya taufik. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.